Hadir di studio Netizen News ada pakar forensik Pak Ade Firmansyah, silahkan bergabung bersama kami. Mas Ade, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Dokter Ade, boleh dijelaskan begitu, ini kan apa ya, menjadi tanda tanya dan juga mungkin pengetahuan juga untuk pemirsa kalau jenis racun yang terbukti begitu ditemukan di dalam sampel kopi dan juga di sampel tubuh dari Mirna itu kan mengandung bersifat asam begitu, dan juga ada informasi ini sianida ditemukan. Bisa dikonfirmasi Dokter Ade? Oke, kalau memang jenis racunnya apa tentu saya tidak bisa mengkonfirmasi ya. Tentu kita menunggu hasil investigasi dari polisian maupun dari pihak otopsi oleh dokter forensik di Rumah Sakit Polri. Namun kasus kematian mendadak seperti ini tentu kita harus waspadai karena kematian ini tidak disebabkan oleh banyak penyebab, bisa penyebab alamiah maupun yang tadi disebutkan bisa juga diakibatkan oleh racun. Kenapa begitu? Karena secara forensik temuan pada pemeriksaan luar itu tidak khas, semua memberikan gambaran yang sama. Tidak khas ini maksudnya? Tidak khas, tidak ada semuanya memberikan gambaran yang mirip. Adanya gambaran kekurangan oksigen, perbendungan di daerah muka, ataupun tanda-tanda sianosis dan lain sebagainya. Dan ini pun juga bisa diakibatkan oleh beberapa macam penyebab seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, berhubung hal seperti itu, maka menurut saya ini sudah dalam prosedur hukum yang jelas ya. Adanya pemeriksaan di TKP oleh kepolisian, lalu pemahaman oleh keluarga sehingga jenazah almarhumah pun diotopsi di Keramat Jati, dan selanjutnya diambil sampel. Ini menurut saya kita tinggal tunggu nih hasilnya apa nih. Karena tadi saya bilang ada penyebab-penyebab alamiah yang bisa di-trigger oleh kopi juga. Seperti contohnya kopi buat kita mungkin baik-baik saja, tapi ketika diminum oleh orang yang memiliki penyakit pembuluh darah, maka penyakit pembuluh darahnya seperti apa, Dok, kalau boleh dijelaskan lebih sederhana? Ya, penyakit pembuluh darah bisa dari penebalan pembuluh darah atau seperti di jantung kita sebutnya sebagai coronary artery disease, atau mungkin ada di otak ya, bisa menimbulkan stroke. Jadi katakanlah kopi sendiri itu tidak bisa dikonsumsi dengan orang yang memiliki katakanlah riwayat penyakit tertentu, begitu? Betul sekali. Kafein ya tadi ya? Karena kopi sendiri itu akan memacu kerja jantung dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, sehingga pada orang-orang yang beresiko tinggi seperti itu tentu akan memberikan efek gangguan kesehatan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Namun ya itu tadi, justru disinilah fungsi adanya investigasi forensik ya, untuk memperjelas kejadian ini. Apakah memang akibat suatu penyebab alamiah ataupun oleh suatu penyebab seperti contohnya mungkin zat-zat racun tadi. Ya, betul. Nah, betul kan kalau saya salah begitu, karena informasi yang beredar ini kan semakin apa ya, seperti bola salju gitu, akhirnya menggulung dan juga seperti bola liar. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan setelah kemarin di otopsi begitu, ada kecenderungan organ tubuh korban yang korosi. Nah, itu bisa disebabkannya tentang apa ya, atau apa penyebabnya kira-kira yang bisa menyebabkan korosi di dalam organ bagian dalam tubuh, Dok? Ya. Penyebab korosi sendiri pun juga misalnya di saluran pencernaan itu juga banyak penyebabnya. Penyakit-penyakit juga ada, seperti contohnya kita mah kronis pun juga akibat kopi pun juga bisa meningkatkan asam lambung sehingga menimbulkan mah yang kronis. Itu pun juga gambaran pada pemeriksaan dalam atau bedah jenazah pun juga akan tampak sebagai permukaan lambung yang ada bintik-bintik perdarahan dan lain sebagainya. Namun itu tadi, kita otopsi ini justru akan melihat apakah adanya korosi di saluran pencernaan ini memang ini adalah sebuah penyakit atau akibat hal-hal lain yang justru kita akan menyingkirkan apakah ini memang suatu tindak pidana, ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, di situ menurut saya yang harus kita tunggu hasilnya dari otopsi maupun dari kepolisian. Nah, seberapa lama ini juga racun ya, katakanlah kita berasumsi dulu ya, gitu kan, sebuah zat yang berbahaya bagi tubuh, atau mungkin adakah zat tertentu yang kalau tadi kan faktor kesehatan juga bisa tertrigger oleh kopi. Nah, tapi ini ada tidak zat tertentu yang malah 2 kali lipat lebih bekerja lebih cepat yang juga ditrigger oleh kafein atau zat-zat yang ada di dalam kopi, Mas Ade? Kalau kita lihat ya simpang siuran sekarang ini kan sepertinya ada yang dikatakan zat sianida seperti itu ya. Kita tidak tahu apakah memang itu benar ada atau tidak, tapi yang jelas memang racun itu ada yang bekerja dalam hitungan menit maupun ada yang bekerja dalam hitungan yang cukup lama gitu. Nah, ada yang tergantung dosis atau ada yang memang benar-benar letal gitu kan. Dalam kondisi sedikit aja dia ada sudah letal, seperti contohnya
Kalau kita bicara tentang zat cyanida tentu juga termasuk zat yang letal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan bahkan sampai kematian dalam hitungan menit. Hitungan menit ya dokter ya, Iya. hitungan menit. Nah ngomong-ngomong soal waktu juga, ini katakanlah berapa lama atau seberapa efektifkah racun itu bisa terdeteksi mengingat kan sudah jenazah begitu lalu sudah dikebumikan, direkonstruksi kembali, diotopsi kembali, itu kira-kira ketepatan atau akurasi untuk pendeteksi sebuah racun itu masih terpengaruhi dengan proses-proses tersebut atau seperti apa dok? Ya, ada ya racun itu dia akan biasanya dimetabolisme oleh tubuh dan kemudian dia akan dibuang oleh tubuh. Nah, racun-racun ada yang mengendap lama ya di dalam organ-organ tubuh. Nah, karena itu pada saat otopsi pasti dokter forensik akan mengambil sampel-sampel seperti sampel dari hati ya, sampel dari isi saluran pencernaan, isi lambung ataupun isi usus. Itu prosedural yang memang sudah katakanlah menjadi SOP begitu. Iya, karena kita tahu nih misalnya contohnya racun yang masuknya melalui mulut ya, berarti kan oral. Ada beberapa jenis ya, ada bisa memasuki mulut, lalu ya, ada yang udara juga bisa. Ya, ada yang juga melalui kulit. Kulit juga ada? Iya. Oke. Yang berbentuk gas bisa masuk melalui inhalasi, melalui saluran pernapasan maupun melalui kulit. Tapi yang berbentuk padat biasanya dia masuk melalui mulut seperti itu. Nah, ini nanti dengan pengetahuan seperti itu dan informasi dari TKP oleh penyidik, dokter forensik akan bekerja untuk melihat nih kecenderungannya ke arah mana. Ketika gejala-gejala yang ditimbulkan, yang dilihat oleh para saksi, kemudian kita temukan juga ada tanda-tanda di jenazah ya. Tanda-tanda khas yang tadi Anda sebutkan di awal. Iya, mungkin itu. Dan kemudian ini mengarah kecenderungan pada misalnya apakah ini suatu alamiah atau ini atas zatnya pun zat apa. Nah, itu yang karena jenis klarifikasi racun dulu kita lihat di sini banyak sekali ada cyanida, arsenik, strychnine, toksin, merkuri, ricin dan juga heroin bahkan juga termasuk ke dalam racun ya. Berarti kita tunggu nanti konfirmasi dari kepolisian untuk menganalisis lagi lebih lanjut dan juga menentukan sebetulnya apa penyebab dari kematian Mirna. Terima kasih Dr. Ade sudah bergabung di Netizen News. Dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut dengan informasi inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.